Seorang bayi hidupnya tragis disiksa suami, dikhianati anak dan saudaranya sendiri, hingga dieksekusi secara sadis. Halo semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Mira Sarini. Ingat, bukan Sarini, beda. Terima kasih sudah klik channel ini. Bagi yang sudah subscribe, semoga amal kebaikannya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya lancar dan selalu diberikan kemudahan dalam hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku, Mira Sarini. Punya banyak harta dan tahta bukan jaminan seseorang untuk bisa hidup bahagia. Nyatanya ada juga beberapa orang yang terlanjur kaya dari Arab bawaan lahir, tapi perjalanan kisah hidupnya tidak serta-merta otomatis mulus dong. Makanya di cerita kali ini aku akan menceritakan tentang kisah seorang bayi yang baru berusia 6 hari sudah diangkat menjadi seorang ratu. Pastinya si bayi ini sepanjang hidupnya gak ngerasainnya apa rasanya minyak goreng, mehun, bawang, cabai, terong, semuanya naik. Secara dari orang semuanya sudah serba ada. Nah, seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis dan ikuti cerita Mary Stuart yang berakhir dengan pemenggalan sadis. Mary atau dikenal juga dengan nama Mary Stuart lahir di istana Glasgow, Skotlandia pada 8 Desember 1542. Dia adalah putri dari James V dan istri keduanya Marie of Guise yang berasal dari Prancis. Mary diyakini lahir prematur dan merupakan satu-satunya anak sah sekaligus pewaris tahta Skotlandia yang masih hidup. Mary Stuart atau Mary Ratu Skotlandia bisa dibilang sebagai ratu paling tidak beruntung alias sial atau apes lah. Ia dilahirkan dalam konflik, menjabat sebagai ratu dalam usia yang tidak masuk akal, dan hidupnya diwarnai serangkaian pengkhianatan oleh keluarganya sendiri. Sejak awal hidupnya dipenuhi keterpurukan dari tuntutan tahta Skotlandia hingga kematian beberapa suaminya. 6 hari ketika dia dinobatkan sebagai ratu pada tahun 1542, dia juga lahir di masa yang penuh gejolak. Ketika Raja Henry ke-8 dari Inggris menginvasi tanah airnya di Skotlandia, namun pada puncak perang ini, ayah Mary, Raja James V dari Skotlandia meninggal. Mary yang masih bayi otomatis menjadi ahli warisnya. Sang ayah meninggal dunia kemungkinan disebabkan karena depresi usai mengalami kekalahan dalam pertempuran Solway-Moss. Dugaan lain mengenai penyebab kematian James V adalah akibat air yang dia minum selama memimpin pertempuran telah terkontaminasi. Karena Mary masih bayi saat mewarisi tahta, maka untuk sementara Skotlandia diperintah para bangsawan setingkat bupati hingga Mary memasuki dewasa. Kemudian Mary dikirim ibunya ke Perancis untuk dibesarkan di negeri itu. Dia dilarikan ke Perancis ketika dia baru berusia 5 tahun. Dia tumbuh dengan menyenangkan, menawan, anggun dan menarik, sehingga seorang pria bernama Francis jatuh cinta kepadanya. Ia adalah anak Henry II dari Prancis. Sebagai cicit Henry VII dari Inggris, Mary juga berada di urutan berikutnya setelah anak-anak Henry VIII, dan karena Inggris tidak mau mengakui salah satu anak Henry ke-8 sebagai yang sah, maka otomatis Mary adalah pewaris sah. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Henry ke-8 menuntut pernikahan antara bayi Mary ini dan putranya Edward ke-6. Zaman dulu gitu ya, masih bayi udah dijodoh-jodohin. Tapi Skotlandia menolak. Mary pun dinikahkan dengan Pangeran Katolik Prancis dalam upaya untuk mendapatkan dukungan Prancis. Mary ini menikahi seorang bangsawan Prancis bernama Francis di tahun 1558. Setahun kemudian, Prancis menduduki tahta Prancis dengan gelar Raja Prancis I, dan seketika Mary menjadi Ratu Prancis. Dengan demikian, klaimnya atas tahta Inggris ditandatangani ke Prancis. Bagi umat Katolik, Prancis dan Skotlandia, Mary Queen of Scots melambangkan kesempatan untuk mengambil alih tahta Inggris. Selama 18 tahun pertama hidupnya, Mary nyaris tidak menginjakan kaki di Skotlandia.
Sebuah perjanjian pernikahan ditandatangani dengan Skotlandia, Mary dan Prancis sebagai satu kerajaan. Ada juga perjanjian rahasia yang ditandatangani oleh Mary yang muda dan tidak berpengalaman yang akan menjadikan Skotlandia sebagai pelengkap Prancis. Mary berusia 15 dan Francis ini berusia 14 tahun. Mereka menikah dengan arak-arakan spektakuler dan kemegahan di Katedral Notre Dame, Paris. Diberkati oleh Kardinal Uskup Agung Rome di hadapan Henry II, Ratu Catherine de Medici, para pangeran dan putri darah kerumunan para kardinal bangsawan yang berkilauan. Mary dalam gaun putih dengan kereta panjang yang didampingi oleh dua gadis muda, kalung berlian dan mahkota emas bertahtakan permata yang digambarkan oleh penggawa Pierre de Brantôme sebagai 100 kali lebih cantik daripada Dewi di surga. Pernikahan itu diikuti dengan prosesi melewati kerumunan orang yang bersemangat di jalan-jalan Paris ke pesta besar di Palais de Justice dengan menari hingga larut malam. Namun sayang, seribu sayang, dua insan yang saling mencintai ini tidak berjodoh panjang. 2 tahun kemudian, Prancis meninggal karena infeksi telinga dan dirinya menjadi janda pada usia 18 tahun. Saat suaminya meninggal dunia pada tahun 1560, Mary memutuskan kembali ke Skotlandia dan tiba di kota Leith pada 19 Agustus 1561. Tata Prancis diteruskan ke saudari iparnya Charles IX dan Mary dikirim kembali untuk memerintah negara kelahirannya, tempat yang belum pernah dilihatnya sejak dia masih kecil. Meskipun Inggris berada di bawah kekuasaan sepupu Mary, Ratu Elizabeth I, kerajaan Prancis telah menyatakan bahwa mereka hanya mengakui Mary, Ratu Skotlandia, sebagai penguasa yang sah dari Inggris. Mary menolak menandatangani perjanjian yang mengakui Elizabeth sebagai penguasa Inggris, dan Elizabeth menolak permintaan Mary untuk mengakui dia sebagai ahli warisnya. Mary, Ratu Skotlandia, berusaha menjaga perdamaian dan memenangkan cinta warga Skotlandia dengan mempromosikan toleransi beragama terhadap Protestan. Dia bahkan menikah dengan seorang Inggris, sepupu pertamanya Lord Darnley, di tahun 1565. Kemungkinan ini adalah cara baginya untuk memperkuat klaimnya atas tahta Inggris. Namun pernikahan itu justru menjadi awal dari malapetaka. Lord Darnley sangat kejam dan cemburuan orangnya. Dia sangat yakin bahwa Mary ini berselingkuh dengan sekretarisnya yang bernama David Riccio. Nah, kemudian Lord Darnley ini lebih sadis. Dia kemudian membunuh Riccio dengan menikamnya sebanyak 56 kali, dan Mary yang sedang hamil besar dipaksa melihatnya. Tapi Darnley adalah ayah dari putra sulungnya, dan di bawah aturan Katolik dia dilarang untuk bercerai. Satu-satunya cara dia bisa lolos dari Darnley ini adalah jika suaminya itu mati. Nah, mulailah si Mary mengatur strategi untuk mencari akal untuk melenyapkan lakinya yang cemburuan ini. Pada pagi hari tanggal 10 Februari 1567, sebuah ledakan misterius di rumah Keep of File di luar Edinburgh. Karena ledakan tersebut, Lord Darnley mati. Desas-desus menyebar bahwa Darnley telah dibunuh di bawah perintah Mary oleh orang kepercayaannya, James Hepburn, Earl of Bothwell keempat, dan penasehat terkemuka untuk Mary. Bothwell dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Darnley, tetapi keraguan yang tersisa makin diperkuat karena setelah persidangan selesai, Bothwell menikahi Ratu Skotlandia tersebut. Si Mary ini tukang selingkuh juga. Pernikahan mereka dilihat oleh sebagian besar sebagai bukti bahwa keduanya telah bersekongkol dalam kematian Darnley ini. Mary dikecam sebagai pezina dan pembunuh. Hal ini menyebabkan konfrontasi antara tentara Mary dan bangsawan Skotlandia di
Carberry Hill dekat Edinburgh pada tanggal 15 Juni 1567. Tentara Mary dikalahkan, dia kemudian dipenjarakan di kastil Lonsleven. Suami barunya Bothwell melarikan diri ke Skandinavia di mana dia ditangkap dan dipenjarakan juga. Putranya James yang baru berumur 1 tahun diambil darinya dan diberikan mahkota. Saat di penjara, Mary melahirkan bayi kembar, namun sayang lahir mati. Mary melakukan upaya singkat untuk melarikan diri dari Lonsleven. Kemudian George Douglas, saudara sipir penjara, membantunya untuk mengumpulkan pasukan kecil dan keluar dari penjara. Upaya ini digagalkan. Mary melarikan diri ke Inggris dan dia yakin bahwa sepupunya Elizabeth I akan membantunya memenangkan kembali tahtanya. Tapi Mary salah. Tapi dugaan Mary itu salah. Ratu Elizabeth ini malah menyuruh Mary diseret ke tahanan lagi dan dilempar ke dalam benteng tangguh kastil Suffolk selama 14 tahun dan 5 tahun di berbagai benteng lainnya. Pada tahun-tahun menjelang ajalnya, Mary memohon sepupunya untuk memaafkannya dan menunjukkan belas kasihan. Tapi Elizabeth semakin paranoid atas mahkota dan mengabaikan permohonan Mary. Mary akan menghabiskan 19 tahun di penangkaran di bawah sepupunya sendiri, si Elizabeth I. Si Elizabeth I dengan Mary di bawah tanggung jawabnya, Elizabeth ini menjadi semakin paranoid. Ketika surat-surat mengenai persekongkolan melawan Elizabeth I ditemukan antara sipir Mary dan seorang imam Katolik, Mary langsung terlibat dalam persekongkolan melawan Elizabeth sendiri. Dia kemudian dianggap bersalah atas pengkhianatan dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Plot Babington. Nah, putra Mary yang sekarang mengejar ambisinya sendiri sebagai politisi menyadari bahwa aliansi dengan Ratu Elizabeth I akan memastikan dirinya naik tahta setelah kematiannya. Jadi politik juga ya. Dia berharap ketika Elizabeth I mati, otomatis dia yang akan jadi raja gitu. Anaknya Mary ini kemudian menandatangani aliansi dengan Inggris dan mulai memutuskan hubungan dengan keturunan Skotlandianya. Ia termasuk menelantarkan ibunya yang sekarang menghadapi eksekusi. Dasar anak durhaka, si malin kundang. Pada 7 Februari 1587, Mary dikirim ke tiang gantungan di Kastil Fotheringhay. Elizabeth menandatangani surat kematian Mary itu sendiri. Mary menghabiskan berjam-jam dalam doa, tidak berhenti sampai mereka menyeretnya ke perancah di mana dia akan mati. Dia tersenyum di saat-saat terakhirnya. Sebelum meletakkan kepalanya di balok, dia memberitahu Algojo, "Saya harap Anda akan mengakhiri semua masalah saya." Dan Mary dipenggal. Nah, demikian cerita tentang Mary Stuart, Ratu Skotlandia. Bagaimana menurut kamu? Sadis bukan? Tidak ada manusia yang sempurna, terlahir jadi seorang penguasa dari orok, nggak ada jaminan untuk bahagia sampai akhir hayatnya. Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, silahkan di like, share, dan tentunya jangan lupa subscribe. Ops, jangan lupa follow juga Instagram aku ya, Mira Sarini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.